Perkenalkan, nama saya Arjuna Laksyatawan, panggil saya Kak Jun aja ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah nasihat kepada kalian semua. Nasihat ini nggak berkaitan dengan acara kita kali ini, tapi ini berkaitan dengan kegiatan yang sering kita lakukan bersama kepada teman kita, orang lain, dan lain-lainnya. Nah, yaitu bercanda. Siapa yang di sini nggak pernah bercanda seumur hidup? Masih bercanda semua kan, tertawa, bermain sama teman-teman, bener kan? Nah, tapi bercanda itu juga ada batasannya, ada adab-adabnya. Jika bercanda berlebihan itu nggak baik. Sering kadang bercanda kita itu kehilangan kendali, menyakiti orang lain dan lain-lainnya. Dan juga keseringan bercanda itu bisa mengeraskan hati, dan disitu akan membuat kita selalu bercanda, serius nggak bakal bisa, dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan kalian 3 adab yang harus kalian lakukan saat bercanda. Nah, semoga dengan sampaian kakak ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Dan ya, bukan pertama, ada yang tahu apa? Ada pertama? Oke, adab yang pertama dalam bercanda itu adalah kita tidak boleh berbohong. Meski bercanda kita itu kadang mengeluarkan kata-kata yang bohong, itu tetap saja nggak boleh, karena ada hadis yang mengatakan ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, orang munafik ini lebih parah daripada orang kafir, lebih parah daripada orang muslim. Karena orang munafik ini masuk Islam cuma mengkhianati umat Islam. Karena mereka masuk Islam hanya untuk keinginan mereka, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti dari hadis sebelum ayatul munafiqi salasun, ada 3 tanda orang munafik. Iza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata maka berbohong. Nah, jadi kita di sini harus menjaga omongan kita. Kita jangan sampai ngeluarin kata-kata bohong, karena bohong itu salah satu tanda-tanda orang munafik. Dan yang kedua, jika janji maka diingkari. Jadi kalau ada janji jangan pernah ngingkarin, karena ya kalau ngingkarin janji itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Dan yang terakhir adalah jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Nah, kadang ibadah dari belakang. Nah, itu namanya khianat. Khianat itu tanda-tanda orang munafik. Jadi kalau ada teman jangan pernah berantem, apalagi jangan pernah nyampe ngomongin dari belakang. Kalau teman udah percaya ya itu nggak baik. Adab yang kedua adalah kita harus waspada dengan omongan kita, karena ada pepatah yang mengatakan lisan atau ucapan kita itu lebih tajam daripada pedang. Pedang tajam nggak? Tajam banget kan? Banget kan ya? Tajam banget kan ya? Nah, pedang itu tajam, tapi ada yang lebih tajam, yaitu ucapan kita. Kadang kalau kita itu mengucapkan sesuatu, kita nggak tahu orang lain itu ridho atau enggak, karena ucapan kita itu mungkin saja menyakitkan dan mungkin aja enggak. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, kalian beriman kepada Allah kan? Beriman kepada hari akhir kan? Kalau begitu, jika kalian ingin berbicara, bicaranya yang baik-baik, atau jika tidak perlu bicara yang baik-baik, maka kalian cukup diam. Karena lisan itu seperti yang tadi saya bilang menyakitkan. Kadang teman-teman kalau ngomong itu susah dikendali dan kadang bisa menyakitkan orang lain. Jadi kita harus menjaga lisan kita. Dan yang terakhir adalah kita itu tidak boleh bercanda dengan hal-hal yang religius atau yang berhubungan dengan agama. Contoh, ada seorang memiliki jenggot yang panjang, dikatain jenggot kambing. Nah, itu nggak boleh, karena sebenarnya
memanjangkan jenggot itu merupakan sebuah kebaikan, karena hadis ada yang mengatakan, cukurlah kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, dan selisihi kaum majusi. Jadi dari hadis itu kita yang laki-laki kalau udah gede jangan dia nanti cukur jenggot. Jenggot tuh baik, hasilnya itu bagus, dan cukur yang kumis, karena kita itu di agama kita itu kita ngikutin 3 hal: Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran perkataan Allah, dan insya Allah di Al-Quran itu semuanya sahih. Dan yang kedua, hadis. Kalau di hadis itu perkataan Rasulullah dan yang lain-lainnya, ya perkataan Rasulullah. Nah, di situ sahih juga, karena Rasulullah itu tidak mengucapkan kata-kata dengan asal, ucapannya. Ijma adalah pendapat para ulama. Jadi jika ada sebuah konflik atau perdebatan yang terjadi, maka ulama akan memutuskan apakah yang harus dilakukan atau enggak, dan itu disebut ijma. Jadi di sini kakak punya hadiah. Ada yang mau hadiah enggak? Nah, ini pasti yang dengerin dari awal sampai akhir ini bakal dapat nih hadiahnya ya. Nah, di sini kakak bakal kasih pertanyaan, dan yang bisa jawab dapat hadiah. Mau hadiah enggak? Ada 3 nih, di antara kalian harus ada yang dapat ya. Oke, pertanyaan yang pertama, coba sebutin tadi 3 adab dalam bercanda. Ada yang berani? Ayo masuk. 3 adab dalam bercanda yang tadi kakak sebutin.